Kembali lagi di channel Afterwork. Hari ini kita akan melakukan simulasi motor DC dengan Arduino dan Proteus. Jadi nanti motor DC tersebut saya akan atur kecepatannya dan juga kita bisa mengatur juga untuk arah putarannya. Oke, sebelum masuk ke dalam programnya saya akan menjelaskan apa itu motor DC. Jadi motor DC itu adalah perangkat untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan seperti motor pada umumnya. Namun yang berbeda adalah motor DC memiliki dua terminal yang memerlukan tegangan arus searah. Jadi inputannya adalah tegangan DC. Nah, motor ini menghasilkan putaran kecepatan putaran per menit atau biasa disebut dengan RPM, revolution per minute, dan dapat dibuat arah putarannya searah jarum jam maupun sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan motor Arduino dengan motor DC ini dibutuhkan sebuah driver namanya L298 motor driver. L298 ini merupakan jenis IC driver motor yang dapat mengendalikan arah putaran dan kecepatan motor DC atau motor stepper. Nah, driver ini mampu mengeluarkan output tegangan untuk motor DC dan motor stepper. Tapi di sini saya akan menggunakannya untuk motor DC. Untuk pin out dari motor DC itu, di sini saya menampilkan tampilan pin out dari aplikasi Proteus. Jadi nanti ada 4 inputan, input 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk input 1 dan 2 ini outputnya ada di output 1 dan 2, itu untuk satu motor. Input 3 dan 4 dari output 3 dan 4, itu untuk motor satunya lagi. Sedangkan untuk input 1 dan 2 itu harus melakukan input di enabler A, sedangkan di inputan 3 dan 4 menggunakan enable B atau INB. Oke, saya rasa penjelasan dari motor DC cukup. Kita lanjut saja ke programnya. Oke, kita mulai langsung masuk ke dalam programnya. Sebelumnya saya kasih tahu nanti rangkaiannya adalah seperti ini. Di sini kita butuh driver L298, ini bentuknya seperti ini. Kemudian Arduino, potentiometer, 2 fast button dan 1 LCD beserta dengan resistan variabelnya. Oke, kita ke programnya. Saya akan menjelaskan detail dari isi programnya. Yang pertama, kita akan memasukkan library dari LCD-nya karena kita pakai LCD tadi ya. Jadi di sini memasukkannya dengan include liquid crystal.h. Ini memasukkan library dari LCD. Kemudian untuk pin LCD yang digunakan di sini kita menggunakan pin 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Sesuai dengan yang di sini. Ini mohon maaf ngilang, saya juga nggak tahu kenapa. Jadi untuk LCD-nya nanti nyambung ke pin yang di 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian untuk button kanan di sini kanan menggunakan A1. Ini button kanan, jika kita tekan ini di pin A1. Kemudian button kiri di A2. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk enable input 1 dan input 2 ini adalah output yang masuk ke driver L298. Nah, ini enable-nya masuk ke 11. Input 1, driver input 1 ke pin 10 dan input 2 ke 9. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini input 1 dan input 2 dia dapat 10 dan 9. Jadi input 1 dapat di 10 dan input 2 nya di 9. Kemudian enabler
outputnya masuk ke pin 11. Nah, ini enable 1 ini untuk yang motor 1 yang outputnya di output 1 dan 2. Untuk input 2 dan 3 enablernya masuk ke enabler D, outputnya di output 34 jika kalian ingin menggunakan 2 motor. Oke, selanjutnya kita step untuk pembacaan di potensionya. Di sini potensio kita menggunakan pin A0. Di sini maaf tadi lupa. Di sini potensionya masuk ke A0. Di sini potensiometernya di A0. Kemudian ini adalah nanti kita pembacaan variabel yang kita gunakan. Kita step di sini read ADC, duty cycle, dan set sama dengan 0. Ini set sama dengan 0 ini adalah set awal dari kondisi push button. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita di void setup. Di setup ini kita memulai seperti biasa, kita memulai komunikasi dengan serial monitor dengan kecepatan 9600. Kemudian kita step port sebagai input ini dengan cara pin mode port input, ini potensiometernya sebagai input. Kemudian outputnya adalah di enabler di output, dan in 1 di output, dan in 2 di output. Selanjutnya kita masuk ke set LCD. Ini sebenarnya bebas kalian mau masukkan atau tidak. Di sini saya menggunakan, pertama kita memulai LCD-nya. LCD begin 16,2. Ini maksudnya adalah 16 huruf atau angka, dan 2 baris, 16 kolom dan 2 baris. Nah, ini kan nanti kita menggunakan LCD yang 16 kolom, menjadi bisa diisi dengan 16 huruf dan 2 baris, di baris 1 dan baris 2. Kemudian kita set di baris ke 0 dan kolom ke 0 dan baris ke 0 dengan berisi tulisan welcome to. Kemudian kita lanjut di baris kedua, dimulai dari kolom ke 0 dengan isian afterwork. Nah, kalian bisa isi boleh, kalaupun kalian mau bebas kalian tinggal isi di sini, tapi jangan lupa ditambahkan dengan 2 petik di depan dan belakangnya. Selanjutnya ini akan tertampil selama 2 detik dengan cara memasukkan ini delay 2000, artinya dia akan tertampil selama 2 detik, kemudian akan dibersihkan, di clear, LCD clear. Setelah sudah di clear tampilan di LCD nya, kita lanjut ke perintah yang berulang. Kita di void loop. Mulai pertama adalah pembacaan analog DC. Jadi ini fungsinya untuk membaca. Nah, kita masukkan perintah analog read potensio ini untuk membaca besarnya analog input dari potensiometer. Nah, setelah dibaca besarnya potensionya, nah itu kita akan mengkonversikan ke dalam duty cycle dengan cara memasukkan perintah map. Nah, di sini duty cycle itu adalah map, dimana map ini sumbernya dari pembacaan analog read, kemudian dikonversikan. Ini pembacaannya nilainya dari 1023. Jadi untuk potensionya nanti itu 0 sampai 1023 yang kita konversikan menjadi 0 sampai 100. Nah, nanti kita konversikan menjadi 100%, kita anggap sebagai persen. Kemudian kita tuliskan enable yang tadi outputnya di pin 11, itu outputnya berupa hasil duty cycle-nya berapa persen. Jadi di sini kita masukkan analog word enabler, variabel yang saya gunakan, kemudian kita menampilkan duty cycle-nya. Kemudian kita bisa tampilkan juga di LCD, mengset bahwa di kolom pertama baris kolom ke 0 baris ke 0 dengan isian duty cycle sama dengan
kemudian mencetak lagi di nilainya tadi antara 0 sampai 100, kemudian kita tambahkan persen di belakangnya. Selanjutnya kita berikan perintah lanjutan ini untuk menggerakkan motornya. Ini untuk tampilan output dari menampilkan hasil pembacaan analog read di sini. Selanjutnya di perintah untuk putar kanan. Ini jika button kanan itu ditekan, maka set akan menjadi 1. Ini membaca dari push button. Ketika dia ditekan, maka dia akan 1 plus 0. Jadi mengubah setnya menjadi 1. Kemudian ketika kiri ditekan, maka dia akan setnya menjadi set sama dengan 0. Selanjutnya kita lanjut ke motornya. Pertama kita juga tampilkan juga di LCD nya, dimana di posisi 0,1 ini artinya di kolom pertama tapi baris kedua, jadi di bawahnya itu ketika set 0 artinya ketika dia posisi kanan, set 0 itu kiri, maka akan menampilkan tulisan kiri, dan input 1 itu low, input 2 high. Ketika input 1 low dan input kedua high yang ada di driver di sini, input 1 0, input 2 nya 1, maka motor akan berputar ke kiri. Kemudian ketika set 2 artinya ketika kanan ditekan, maka akan tertampil kanan di LCD, dan di drivernya di input 1 akan high, di input kedua akan low. Ya, jadi itulah untuk penjelasan dari programnya. Selanjutnya kita lanjut ke simulasinya. Ya, oke, kita masuk ke simulasinya. Saya simulasi menggunakan Proteus 8 profesional. Saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada di sini. Yang pertama adalah Arduino itu sendiri. Kalian bisa cari di sini dengan memasukkan keywordnya Arduino, dan kalian bisa menggunakan Arduino Uno yang atas bawah sama saja. Kemudian potensio yang ini adalah potensio HG. Ini kalau di sini kelihatan sama di gambarnya. Kalian di sini bisa masukkan keyword sebagai potensio itu ada di bawah yang aktif dan di press. Ini bedanya apa untuk port 1 dan port 2? Untuk port 1 ini tampilannya kosong seperti ini, potensio HG, dia ada angkanya. Nah, karena saya mau simulasikan, jadi saya pakai yang HG. Oke, lanjut lagi ke ini button. Kalian bisa klik button seperti ini, ada pasti. Oke, button seperti ini yang atas. Kemudian untuk drivernya L298 yang ini sudah ada. Kemudian motornya yang DC motor, yang ini sama saja sih, atas atau bawah. Kalian kalau ngeport yang ini pun tidak masalah, nanti akan muncul besarnya inersia dan bebannya. Tapi di sini saya menggunakan yang ini aja. Kemudian LCD, untuk LCD display kalian gunakan yang 16x2 yang ini LM016L, ini yang 16x2. Oke, itu aja. Ini potensio yang biasa, terus variabel yang ini. Oke, kita masukkan dulu. Ini sudah masuk, tapi saya coba masukkan lagi. Tadi namanya DC motor 2. Oke, kita mulai simulasinya. Yap, welcome to Afterwork.
perintah awal tadi, perintah ini selama 2 detik. Kemudian ini posisi duty cycle di kiri, kecepatan 0%, kita jalankan dulu, kita buat 22%, 21%, dia berputar ke kiri. Kemudian kita coba tambahkan biar lebih cepat, 65%, dia lebih cepat perputarannya ke arah kiri. Kita turunkan lagi 30, berputar lebih lambat. Kita coba naikkan lagi 65%, dia lebih cepat. Nah, kita sekarang coba belokkan ke arah kanan putarannya. Nah, ini agak nge-lag. Nah, dia berputar ke kanan. Di sini muncul perintah kanan. Kecepatannya 65%. Kita arahkan ke kiri, dia putar ke kiri. Kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi. Ya, seperti itu. Ini fungsi push buttonnya. Ketika button kanan ditekan, dia akan berputar ke arah kanan. Ketika button kiri ditekan, dia akan berputar ke arah kiri. Nah, setelah kita putar kanan, ini bisa juga masih bisa diatur kecepatannya 28% duty cycle, dia lebih lambat. 86% dia lebih cepat. Jadi seperti itu untuk rangkaiannya seperti ini, kalian bisa ikutin. Jadi itulah untuk simulasi motor DC dengan Arduino dan Proteus dari Afterwork. Selamat mencoba dan semoga sukses.